Oke, jadi perangsang simpatomimeticum ini ya. Perangsang simpatomimeticum dia merangsang sistem saraf pusat untuk menghasilkan dopamin, norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Oke, yang sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang dopamin ya. Jadi ada reseptor dopamin. Jadi dopamin pada penyakit psikis dia terlalu berlebihan. Oke, terlalu berlebihan. Sedangkan pada penyakit ini eh, jadi obat-obat perangsang sensor pusat yang simpatomimeticum ini ya. Jadi ditujukan untuk orang yang sulit menghasilkan dopamin. Jadi kalau dia tidak dapat menghasilkan dopamin, maka berarti akan terjadi penekanan pada sistem saraf pusatnya. Makanya turunan fenilalkylamin ini ya. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkan ketokolamin, dopamin dan norepinefrin. Pada dosis tinggi turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilalkylamin juga menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Oke, jadi ini amfetamin dan turunannya adalah obat-obat yang bisa digunakan untuk menurunkan eh, nafsu makan ya, nafsu makan untuk mengatasi kegemukan. Ini struktur umumnya sebagai berikut ya. Oke, jadi ada aromatik, karbon, karbon, substituen karbon, metil, kemudian ada N, dan ada R1, R2, R3, dan juga R4. Oke, hubungan struktur aktivitasnya sebagai berikut ya. Jadi substitusi satu gugus metil pada gugus amin, jadi penambahan satu gugus metil ya, akan meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas N-metil dan N-alisiklik. Jadi N-metil dan N-alisiklik berarti penambahan siklik ya pada gugus N mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik. Proteksi sterik itu proteksi jadi proteksi sterik itu adalah proteksi dari ruang ya. Sterik itu adalah ruang. Jadi bagaimana suatu senyawa itu menempati ruang. Nah, makanya penambahan N-metil dan alisiklik itu dia akan melindungi gugus fungsinya. Nah, akan melindungi gugus farmakofornya. Oke, jadi proteksi sterik terhadap gugus amin akan memperlambat inaktivasi oleh enzim monoamin oksidase sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Oke, substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitas. Kemudian siklisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang SSP, tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Jadi siklisasi pada rantai samping, kalau rantai sampingnya dijadikan siklik, dia akan menurunkan aktivitas, tapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Kemudian aktivasi akan maksimal bila jumlah atom C rantai samping sama dengan 2. Kalau atom C-nya ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Nah, ini akan mempengaruhi di log P-nya ya, yang sudah pernah saya jelaskan log P-nya. Yaitu logaritma kelarutan dalam lemak atau minyak ya. Nah, kalau rantai C-nya semakin panjang berarti dia akan meningkatkan sifat nonpolarnya. Polaritasnya menurun berarti. Maka obat yang terlalu nonpolar juga itu tidak baik ya. Tidak baik. Kalau terlalu polar juga tidak baik. Makanya dia punya polaritas yang ideal yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Ini jelas ya, karena sebagaimana saya jelaskan saudara otak itu memiliki sifat lipofil yang tinggi. Makanya kalau dia ditambahkan sifat hidrofil, kelarutan dalam airnya, maka sudah pasti aktivitasnya akan menurun. Gugus hidroksi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedangkan hidroksilasi pada cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas. Oke, jadi gugus hidroksi pada rantai samping menurunkan aktivitas, tapi hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Jadi satu menurunkan, yang satu meningkatkan ya. Yang satu menghilangkan, satu menurunkan, satu menghilangkan.
hidroksi OH berarti ya. Kalau hidroksi itu berarti OH. Jadi penambahan gugus OH jelas ini akan meningkatkan sifat hidrofil ya, akan terkait ke sini. Kemudian reduksi cincin aromatik, penghilangan cincin aromatik atau penggantian atau cincin aromatiknya diganti dengan alkil akan menghilangkan aktivitas. Berarti ini bagian dari farmakofornya ya, akan melakukan farmakofor senyawanya. Kemudian isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibandingkan isomer levo. Oke. Berarti memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan itu lebih baik dibanding ke kiri untuk senyawa ini. Kemudian pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau Cn pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. Ini ternyata penarik elektron kuat juga akan menurunkan aktivitas senyawa ini ya. Selanjutnya antidepresan ya, antidepresan. Jadi obat kedua adalah antidepresan. Jadi antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Jadi antidepresan dibagi menjadi 4 kelompok. Penghambat monoamin oksidase, antidepresan trisiklik, antidepresan tetrasiklin, dan golongan lain-lain. Oke, pertama kita bahas tentang penghambat monoamin oksidase. Nah, ini tadi sudah disinggung ya tentang monoamin oksidase. Jadi monoamin oksidase itu adalah enzim yang berperan dalam proses deaminasi atau penghilangan amin oksidatif pada senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, dan norepinefrin. Nah, jadi dia mendeaminasi senyawa amin biogenik seperti dopamin ya. Jadi kalau deaminasi, jadi kalau ada enzim monoamin oksidase, maka dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan lain-lain, obat-obat yang merangsang sistem saraf pusat kita, itu akan menjadi tidak aktif. Oke. Sehingga obat penstimulan sistem saraf pusat itu targetnya adalah dengan menghambat monoamin oksidase ini. Oke, hubungan struktur aktivitasnya. Jadi aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Ini amfetamin ya. Amfetamin, epinefrin. Jadi amfetamin ini meniru bentuk dari epinefrin ya. Epinefrin ini salah satu senyawa amin biogenik yang berperan untuk menstimulasi sistem saraf pusat. Jadi dia adalah substrat alami ya. Dia adalah substrat alami yang akan menstimulasi sistem saraf pusat. Makanya turunan-turunannya obat-obatnya, obat-obat penghambat MAO itu adalah obat-obat yang mirip epinefrin. Nah, agar obat-obat ini tidak didegradasi oleh monoamin oksidase. Makanya dibuat struktur yang mirip seperti epinefrin. Cuman perbedaannya di metafetamin itu di sini bukan OH ya. Di sini kan di epinefrin OH, di metafetamin diganti dengan CH3. Di amfetamin OH-nya tidak ada dan cuma NH2, tidak ada CH3 di ujung. Norepinefrin tidak ada CH3 di ujung. Jadi strukturnya mirip dengan epinefrin. Dengan senyawa monoamin oksidase. Senyawa yang dihambat oleh monoamin oksidase. Kemudian yang B, substitusi cincin aromatik, misal dengan gugus metoksi atau metil, ini bukan metal ya, sorry tapi metil. Dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Kemudian yang C, N-asilasi dan N-alkilasi gugus hidrazin akan menurunkan aktivitas gugus hidrazin yang ini ya. Jadi N-asilasi dan N-alkilasi, penambahan asil dan alkil pada gugus hidrazin akan menurunkan aktivitas. Kemudian penggantian fenil dengan beberapa cincin heterosiklik. Jadi kalau fenilnya aromatiknya tadi ya, benzennya diganti dengan cincin heterosiklik, dia akan mengurangi aktivitas penghambatan monoamin oksidase dan menghilangkan aktivitas analeptik. Kemudian penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrazin menyebabkan variasi aktivitas penghambat monoamin oksidase dan analeptik. Oke, ini struktur kimia dari obat-obat tadi ya. Jadi ada iproniazid, isokarboxazid, ada phenelzin, ada methamphetamine, feniprazin, dan trinilcipromin. Ini turunan-turunannya. Kemudian ada antidepresan trisiklik. Obat ini digunakan secara luas ya sebagai antidepresan. Dia dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, lebih efektif dibandingkan penghambat monoamin oksidase. Nah, mekanismenya
tapi mekanismenya masih